Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, anak, keturunan adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak adalah merupakan permata hati kita, belahan jiwa kita, dan penyejuk pandangan kita. Anak dan keturunan adalah karunia Allah yang sangat berharga. Kadangkala kita berpikir bahwa kita berkehendak untuk mendapatkan keturunan, anak yang sehat, lucu-lucu, dan penuh dengan kesempurnaan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak bahwa kesempurnaan itu bukan hanya terletak pada fisik manusia, bukan hanya terletak pada penampilan semata, tapi kesempurnaan itu pada hakikatnya adalah kesempurnaan imani. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Masya Allah, Masya Allah. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti dengan keturunannya, dengan keimanan pula, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan mengikutkan keturunan-keturunannya itu, membersamakan mereka di dalam kenikmatan yang tiada tara, di dalam kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya kelak. Para pemirsa yang berbahagia, jika kita mendapatkan karunia berupa anak-anak yang berkebutuhan khusus, pada hakikatnya selain bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dengan kita. Karena dengan keberadaan anak-anak seperti ini, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk mencurahkan cinta kita, untuk mencurahkan kasih sayang kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak dan keturunan kita. Jika mereka mungkin tidak bisa berjalan dengan sempurna, maka kita perlu langkah-langkah bersama dalam meniti kehidupan ini. Jika mungkin mereka tidak bisa mendengar dengan sempurna, maka kita adalah telinga bagi mereka. Jika mereka tidak bisa berpikir dengan sempurna, maka kita adalah jiwa dan hati mereka. Jika mungkin mereka tidak bisa berbicara dengan sempurna, maka kita adalah lisan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah setiap pagi kita adalah cinta, setiap siang kita adalah cinta, setiap malam kita adalah cinta, dan sesungguhnya cinta kita kepada mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyatukan kita dan menyandingkan kita dengan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak dan keturunan adalah karunia. Anak dan keturunan juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita lolos dan lulus dengan ujian ini? Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Anda dikaruniakan anak yang sehat-sehat, lucu-lucu, berbahagialah. Namun jika kemudian kita dikaruniakan sekali lagi dengan anak dan keturunan yang mungkin tidak sesempurna dengan anak-anak kita ini, maka berbahagialah. Karena sungguhnya kebahagiaan bukan hanya terletak dalam kebahagiaan fisik semata, tapi jika jiwa kita ini terdapat di dalamnya iman, yang dengannya kita membuat mereka mengikuti kita dengan keimanan ini, maka yakin dan percayalah, tetesan-tetesan kebahagiaan akan selalu berada pada jiwa kita, bahkan kita akan terguyur dengan kebahagiaan itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak, manusia-manusia yang mungkin dipandang oleh sebagian orang dengan penuh kekurangan, dipandang oleh sebagian orang dengan pandangan mencibir, ketahuilah
bahwa sesungguhnya mungkin mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih kurang dosanya daripada kita. Dan jika seandainya mereka mendoakan kita sebagai orang tua, anak-anak yang tidak berdosa ini, yakin dan percayalah, kebahagiaan sejati menanti kita di akhirat kelak. Para orang tua, jangan Anda bersedih jika Anda mendapatkan ujian-ujian seperti itu. Jangan Anda menjadi khawatir, tetapi anggaplah ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita harus semakin bekerja keras. Iya, buat mereka tertawa, buat jiwa mereka bergembira, buat hati mereka beriman. Karena dengan keimanan ini sekali lagi akan mengantarkan kebersamaan duniawi kita ini dengan kebahagiaan, dan mengantarkan kebahagiaan kita dan kebersamaan kita yang paling hakiki di akhirat kelak bersama dengan karunia Allah yang tiada terputus di jannahnya dan di surganya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang kemudian tidak mempunyai kesempurnaan fisik? Ada yang buta. Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan, memberikan peran yang luar biasa menjadi seorang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ada seorang sahabat yang pincang, Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu. Tapi dengan pincangnya dia katakan, saya akan merebut sorga dengan ini. Kekurangan-kekurangan fisik, kekurangan-kekurangan yang ada pada tubuh seorang manusia bukan halangan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kita jika kita menemani mereka dalam kebahagiaannya, menemani mereka dalam langkah-langkahnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Alangkah kemudian berbahagianya kita jika kita di dunia menikmati ujian-ujian ini, menikmati cobaan-cobaan ini. Biarkan cobaan ini menjadi nikmat bagi kita. Ketika cinta sudah berada dalam relung hati kita, didasari karena Allah Subhanahu wa taala, belahan hati kita yang mungkin tidak mempunyai kemampuan dan kesempurnaan fisik, tetapi jika hati kita telah menyatu, Allah telah menjadikan kita satu keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Kesempurnaan fisik bukanlah merupakan sesuatu yang harus terwujud, tetapi kesempurnaan jiwa, kesempurnaan imani, inilah yang akan membuat kita menjadi berbahagia, menjadi bersemangat untuk hidup, menjadi bersedia untuk berkorban, dan kita akan menikmati setiap tetesan keringat kita. Kita akan menikmati setiap pengorbanan kita, karena kita yakin bahwa semuanya itu karena Allah, untuk Allah, dan kecintaan kita nanti akan diwujudkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan di hari akhirat yang kekal dan abadi. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita memiliki pola pandang seperti ini, pola pikir seperti ini, maka anak-anak ini yang kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melalaikan kita, bisa membuat kita lalai dari zikir kepada Allah. Justru anak-anak yang barangkali mempunyai kekurangan-kekurangan fisik akan membuat kita semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan membuat kita semakin bersemangat untuk beriman, akan membuat tawakal kita kepada Allah semakin tinggi. Kita tidak akan terlalaikan dengan kebahagiaan-kebahagiaan semu. Kita akan semakin mengingat Allah, dan disitulah letak kebahagiaan yang sejati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fahdharuhum, berhati-hatilah dengan mereka. Mereka bisa menjadi musuh. Tetapi jika kita melihat kekurangan-kekurangan, kadangkala manusia menjadi terlena dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Tapi justru dengan kekurangan-kekurangan, dengan berbagai macam hal yang tidak ideal, kadangkala manusia pada saat itu mengingat Allah. Dan kondisi-kondisi seperti ini mari kita manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersemangat dengan kebersamaan anak-anak kita, baik dia dalam keadaan sehat walafiat seperti ini, anak-anak kita, walaupun mungkin barangkali dia memiliki kekurangan-kekurangan fisik, tetapi yakinlah, jika semua bermuara kepada cinta karena Allah, semua bermuara kepada keimanan, semua akan terlihat indah. Pandangan orang beriman akan membuat
segala yang ada di dunia ini menjadi berkilauan dengan keindahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dengan anak-anak kita di dunia ini dengan kebaikan, kenikmatan, kebahagiaan, keimanan, dan menyatukan kita di hari akhirat kelak nanti di dalam surganya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imaman. Semoga mereka menjadi penyejuk pandangan kita di dunia ini dan akan menjadi teman-teman yang sejati di hari akhirat kelak di dalam surganya. Mereka adalah wajah-wajah yang tiada berdosa, yang memancarkan cahaya kesucian. Mari kita tangkap cahaya kesucian itu dan bersama dengan mereka mewujudkan mimpi-mimpi keimanan mereka di dunia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu ya. Pintar na tahu di. Tahu deh. Tahu. Nanti kalau besar enggak boleh minta. Mana Rifah? Sudah mi. Asia. Ini juga tahu. Allah Akbar. Sudah mi kita? Akila. Siapa namanya? Akila. Wih, Didi siapa nama tak? Nabila. Weh, siapa? Nabila. Nabila. Wih.